Oke, selamat malam para penghuni bumi. Udah beberapa minggu nih, tim Cerita Kamis Malam tidak upload video-video horor, dikarenakan di luar sana lagi ada pandemi corona. Jadi kita memutuskan buat konten di rumah aja. Dan kali ini aku barengan sama Cecil bakal berbagi kisah horor yang mungkin selama ini kita ketemui. Dan untuk episode kali ini, Cecil bakal membagikan cerita-cerita horornya. Oke, dan buat kalian jangan lupa matiin lampu, tutup kamarmu, kunci semua pintu, dan dengerin cerita kami. Dan kamu tidak akan merasa sendiri. Oke, cerita apa nih yang kira-kira mau Cecil bagiin buat para penghuni bumi malam ini? Jadi aku kan dulu di kampus itu aktif organisasi. Nah, kebetulan waktu itu tuh tahun ajaran baru. Nah, pas tahun ajaran baru itu kan pasti ada makrab buat adik-adik maba tuh. Nah, kebetulan juga kita sudah merencanakan untuk ngadain makrab di salah satu desa di Cangkringan, Merapi. Ya karena memang kalau di Jogja kebanyakan pakai makrab di situ. Nah, karena kalau nggak salah waktu itu aku masuk ke dalam panitia inti ya. Jadi aku bertanggung jawab untuk ngejagain adik-adik maba yang mau jurit malam. Nah, jadi salah satu kegiatannya adalah jurit malam nih. Tapi memang kita cuman kayak jalan aja gitu loh, nggak ada yang nakut-nakutin. Jadi memang ada pos per pos, tapi posnya itu bukan untuk nakutin, tapi untuk ngasih pertanyaan ya seputar pengetahuan kampus atau pengetahuan tentang fakultas kayak gitu. Nah, singkat cerita nih, malamnya dilaksanain kegiatan itu, aku ditugasin sweeping mabanya, bukan kan jadi ada 2 panitia sweeping, 2 orang yang panitia yang bertugas sweeping. Nah, aku sweeping yang adik-adik mabanya, jadi takutnya nanti kan mereka berkelompok nih, takutnya ada yang ketinggalan tapi kelompoknya nggak nyadar gitu. Sedangkan per pos dari pos 1 ke pos 2 gitu, itu jaraknya sekitar 1 kiloan. Jauh nggak sih 1 kilo tuh? Ya lumayan jauh 1 kilo. Jauh ya. Ya segitu ya, pokoknya lumayan jauh lah. Nah, selain dari panitia per pos, kita juga ada panitia bayangan. Jadi yang ngumpet untuk ngelihat adik-adik maba ini bener nggak sih ngambil jalannya yang harusnya ke kanan, dia bener ke kanan atau enggak, atau jangan-jangan dia nyasar, kan takutnya kayak gitu. Nah, panitia bayangan ini diisi sama panitia dari fakultas dan pemuda kampung sana, Mas. Gitu ya. Gitu. Terus aku kan berarti karena aku sweeping mabanya kan berarti aku di paling akhir. Jadi ada beberapa kelompok, kalau nggak salah waktu itu sekitar 7 atau 8 kelompok. Itu aku berarti setelah kelompok terakhir aku baru jalan. Kira-kira jarak waktunya 5 menitan itu aku baru jalan. Nah, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dari aku jalan dari pos 1 ke pos. Ini kan ada 5 pos. Ada 5 pos ya? Ada 5 pos. Nah, aku jalan sendiri, bener-bener sendiri. Tapi aku nggak ngerasa, maksudnya gini loh, aku nggak ngerasa apa-apa yang kayak takut atau gimana sih, enggak. Emang ya udah biasa karena ini udah bukan makrab yang pertama juga. Udah biasa sendiri maksudnya. Itu lebih horor. Ya, udah biasa, maksudnya udah biasa jalan sendiri, terus di tempat-tempat yang ya emang itu isinya jadi kayak hutan semua gitu kan. Ya mungkin buat teman-teman yang dengerin mungkin udah pernah
ke daerah tersebut, atau bisa nanti search di Google gitu daerah Cangkringan yang kayak gimana sih tempatnya kayak gitu. Nah, kebetulan aku kan gak aku sih, maksudnya panitia itu tuh bikin denahnya, bukan denah, apa sih, bikin rutenya itu tuh ngelewatin satu desa yang bisa dibilang namanya desa mati. Jadi waktu ada Merapi ya, Merapi meletus itu salah satu desa yang dilewatin oleh lahar atau abu ya. Lahar atau abu ya. Itu. Nah, pas aku ngelewatin pos ketiga, jadi pas pos ketiga itu ada di salah satu titik yang di situ tuh ada pohon bambunya banyak. Jadi lewatin jembatan gitu kan. Terus ada pohon bambunya tuh tinggi-tinggi gitu, gede-gede gitu. Nah, di situ aku ketemu teman aku yang memang jaga di deket pohon-pohon itu. Terus aku nanya, gimana, udah berapa menit gitu kan. Aku nanya, baru kak, baru jalan gitu. Terus akhirnya aku ya udah, aku tunggu dulu aja di sini. Udah aku tunggu. Cuman dari situ tuh aku ngerasa kayak yang aneh gitu. Ya nggak tahu itu sugesti atau gimana. Cuman kayak ada yang ngeliatin kita gitu. Maksudnya kan aku di situ nggak sendirian tuh, pas di pos 3 tuh aku nggak sendirian. Jadi tuh kayak ada yang ngeliatin kita, tapi kayak ngeliatinnya tuh bukan sejajar. Gimana sih kalau orang ngeliatin dari atas terus diliatin gitu dari atas gitu, kayak gitu. Cuman masih nggak ngeliat apa-apa nih. Nah, terus aku akhirnya memutuskan untuk udahlah, aku jalan lagi ya gitu. Memutuskan buat sweeping lagi, takutnya kan ketinggalan sama adik yang di depan terlalu jauh gitu. Pas aku jalan mau masuk ke pos yang keempat, itu kan ngelewatin gak jalan besar sih, jadi kayak jalan. Jadi kan tadinya kan kita masuk ke hutan, terus akhirnya kita mau ke pos 4 itu lewatin jalan aspal gitu. Nah, di jalan aspal itu kan itu bentuknya pertigaan. Kalau ke atas ke Gunung Merapi, kalau ke bawah ke daerah Kaliurang, terus aku kan harusnya ke kanan. Jadi beloknya ke kanan ke daerah arah jalan ke Kaliurang. Nah, pas di situ sebenarnya aku tahu di situ ada panitia bayangan. Cuman pas di situ aku mau belok, aku lihat udah gimana sih, kan dari lurus terus hadap ke kanan tuh. Nah, pas aku ngadep ke kanan, itu aku ngelihat di sebelah kiri itu ada bekas masjid atau musola gitu, nggak tahu sih. Tapi memang kayaknya udah nggak pernah dipakai. Terus di sebelah kanan ada rumah tingkat 2. Itu rumahnya gede banget. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak rumahnya tuh penuh banget. Gimana sih ya? Kayak isi orang banyak gitu loh. Aku bisa ngerasain ke situ, ke rumah itu. Terus ada satu, oh iya, for your information aja. Jadi aku itu termasuk orang yang sensitif. Punya sixth sense gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Nah, jadi aku bisa ngerasa dan kadang juga bisa melihat. Dan di situ aku ngelihat satu sosok. Kayak sosoknya tuh sebenarnya ngelihatnya beberapa sih. Cuman kayak aku melihat satu sosok yang dia itu mungkin nggak tahu yang dituakan, atau dia yang jagain rumah itu, atau dia kayak
rajanya gitu. Jadi Pemimpinnya gitu pemimpinnya gitu aku juga nggak tahu ya. karena aku juga nggak sempat nanya. Nah, sebenarnya aku nggak pernah ada niat buruk. Aku nggak pernah ada niat untuk kepo juga enggak. Cuman aku dilihatin secara jelas kalau di situ tuh kayak kerajaan. Jadi nggak tahu rajanya yang mana, cuman kayak ada apa ya, kayak ada tahtanya gitu loh. Dan penuh banget, rumah itu tuh penuh banget. Nah, pas aku masih ngeliatin itu rumah, itu mungkin apa ya, kayak rasanya tuh kayak ada yang mau masuk, kayak ada yang mau masuk ke dalam badan, tapi dari belakang. Jadi kayak ditubruk gitu, cuman itu masih pelan. Tapi aku masih yang kayak aku nggak mau buka. Maksudnya nggak mau buka tuh, nggak mau buka komunikasi, sama nggak mau buka buat dijadikan perantara untuk berkomunikasi gitu. Cuman rasanya tuh kayak udah banyak banget. Kayak gimana sih, pernah gak sih ngerasain ada kita lagi di suatu tempat yang belakang tuh ada antrian banyak banget. Nah di situ tuh kayak yang antri di belakang aku untuk masuk ke dalam tubuh aku tuh banyak banget. Terus akhirnya aku nggak tahu berapa lama aku berdiri diam di situ. Kayak ada orang yang lari dari belakang terus nubruk aku. Nah di situ aku langsung langsung muntah-muntah, langsung badan aku kayak kerasa dingin banget. Dan aku nggak sadar. Di situ aku nggak sadar. Maksudnya bukan aku apa ya, pingsan sih enggak sebenarnya, cuman kayak melayang gitu loh. Nggak tahu ada apa, nggak tahu kejadian apa. Kalau dirasukin sih enggak, aku rasa enggak, karena memang aku nggak mau buka, jadi aku nggak dirasukin. Tapi itu posisinya masih sadar atau udah nggak sadar gitu? Masih sadar, cuman kayak melayang gitu loh. Jadi aku tahu teman-teman aku bantuin aku, terus doain aku tuh aku tahu. Cuman posisinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku diem, tapi aku nggak, gimana ya, kan kalau misalkan aku kerasukan gitu, misalkan ada yang masuk, itu aku bisa ngerasain kalau bisa ngerasain lah, gimana ya jelasinnya juga aku bingung, bisa ngerasain. Cuman kalau misalkan itu tuh nggak ada yang masuk. Jadi memang karena aku nggak buka itu tadi, jadi nggak ada yang masuk ke dalam aku gitu. Cuman aku ngerasain memang banyak banget yang mau masuk gitu kan. Cuman akhirnya sama pemuda yang kampung situ dipanggilin apa ya, mungkin tetuanya di kampung. Terus aku akhirnya sama teman-teman dibawa. Aku ngerasain itu dibawa naik motor, terus dibawa ke tempat titik kumpulnya, tempat kemahnya kita gitu. Nah dibawa ke situ, terus dipanggilin sama pemuda kampung itu. Mereka tuh panggilnya mbah gitu. Terus mbahnya tuh nanya, tadi ngelihat apa Neng gitu. Terus aku cerita kalau aku ngelihat sosok-sosok yang ada di rumah yang tingkat itu. Terus mbahnya nanya gini, tapi kan ngomong gini, tapi Neng nggak ada niat buat jahat, nggak ada niat buat buat ngerusak gitu. Jadi mungkin memang mau kenalan aja sama Neng, karena makhluk jadi gini loh, makhluk seperti itu tuh sebenarnya punya keingintahuan yang sama kita. Mereka kan hidup berdampingan ya sama kita. Jadi kadang kalau misalkan mereka kalau misalkan kita ngelihat sesuatu yang aneh, kan kita pengen tahu nih, ini ngapain sih gitu. Atau kalau misalkan kita ngelihat kerumunan,
ini kenapa sih orang-orang pada berkerumun gitu. Nah kebetulan kan pas itu ada teman-teman aku yang ada di situ, ada adik-adik maba aku yang lewat situ gitu. Jadi mereka juga pengen tahu ini apa sih kok orang-orang baru nih mungkin yang belum pernah dilihat sama mereka gitu. Kalau mbahnya jelasinnya gitu. Jadi dan kebetulan juga karena aku juga sensitif, jadinya mereka ingin bertanya, mereka ingin menjalin komunikasi gitu loh, mau nanya ke aku, ini ada apa di sini kayak gitu. Atau mungkin mereka juga pengen minta tolong atau mereka pengen berbagi cerita ke aku juga. Karena balik lagi karena aku tidak berniat untuk membuka komunikasi. Jadi aku emang nggak tahu apa yang mereka pengen. Kenapa kok mereka pengen masuk ke aku atau kenapa kok mereka pengen ngejalin komunikasi ke aku juga nggak tahu. Gitu akhirnya aku didoa-doain. Terus karena kebetulan juga jurit malam itu jadi kayak penutup acaranya. Maksudnya kegiatan yang malam terakhir, jadinya besokannya tuh kita udah prepare balik, udah nggak ada kegiatan di situ lagi, udah gitu. Intinya gini, di tempat yang baru, dimanapun itu, kapanpun itu, dan sama siapapun, mau kamu sendiri, mau kamu sama orang lain, aku sih nggak. Balik lagi ya, tadi niat aku kan nggak ada niat buruk di situ. Nggak ada niat buruk aja. Kadang sesuatu itu pengen tahu kita ngapain. Apalagi kalau kita ada niat buruk. Kita aja kalau diganggu, kita bakal marah gitu kan. Tapi untungnya karena memang aku nggak ada niat buruk, jadi mereka memang nggak marah. Mereka hanya pengen tahu. Gitu. Jadi jaga attitude kamu dimanapun kamu berada, sama siapapun kamu, kayak gitu. Jadi intinya seperti ini ya, Mbak Cecil ya. Dimanapun tempat kita berada, ya ibaratnya kalau kita masuk atau mau main ke rumah orang tuh ya harus nuwun dulu gitu ya. Harus permisi, nuwun, kita mau ngadain acara apa di sini. Tapi sebelum acara makrab itu sebenarnya udah minta izin ke warga setempat dan lain sebagainya atau gimana, Mbak? Udah kan, makanya kan tadi aku bilang sampai ada pemuda kampungnya kan, karena memang pas kita izin ya karena balik lagi tempat itu sering dipakai buat makrab, sering dipakai buat kemah. Jadi emang biasanya warga situ memang membantu gitu, mengizinkan dan membantu kita untuk keamanan, dari segi keamanan gitu. Karena kan ya balik lagi kita nggak tahu tempat di situ seperti apa, terus ada apa aja di situ kan kita nggak tahu. Nah jadinya kita memang sudah minta izin ke warga, resmi dari kampus pakai surat. Kita juga ada doa juga sebelum acara. Dari awal datang kita doa. Setiap mau melakukan kegiatan, memulai kegiatan kita doa. Setelah selesai kegiatan juga kita doa gitu. Oke, Mbak Cecil, ini mau tanya nih, apakah setelah acaranya itu selesai, acaranya kelar, terus pulang ke rumah masing-masing, apakah Mbak tuh masih merasakan hal yang sama kayak tadi, mual, terus badannya masih lemes atau gimana, atau mungkin masih ada yang ngikut atau gimana? Jadi biar teman-teman para penghuni malam ini bisa ngerti cerita selanjutnya nih dari Mbak Cecil seperti apa. Kalau mual enggak. Kalau pusing iya, karena ya nggak tahu sih, mungkin karena kepikiran aja. Kalau ada yang ikut sih enggak lah, kecuali ngikut sampai
waktu aku dibawa ke tenda itu ada banyak, bahkan mereka berkerumun. Kayak kalau misalkan kita lah ada orang jatuh di jalan gitu, kan kita pasti ikut kerumun tuh. Wah, pengen tahu nih kenapa nih gitu. Cuman alhamdulillah mereka nggak ada niat buruk juga ke aku. Jadi mereka cuman ngeliat, tapi mereka penasaran. Mereka sangat-sangat penasaran. Karena gini, banyak hal yang kita lakuin itu mereka nggak bisa lakuin gitu. Jadi kadang mereka pengen nanya, mungkin nanyanya hal sepele, kenapa kok manusia bisa merasakan ini, atau mungkin kenapa kok manusia bisa bisa bawa ini, bawa itu, bisa megang ini, bisa megang itu, bisa naik motor. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang hal-hal yang kecil gitu, pertanyaan-pertanyaan kecil gitu yang mereka pengen nanyain. Karena mereka memang hidup berdampingan. Mereka hidup bener-bener kayak kita layaknya kita hidup. Tapi istilahnya ya, yang masih ada di dunia ini, yang masih ada di bumi ini, itu tuh mereka yang entah mereka tersesat atau entah mereka memang tidak bisa pergi ke tempat yang lebih baik, atau mereka yang memang masih tinggal karena mereka menunggu sesuatu, jadi mereka belum bisa pergi, kayak gitu. Oke, jadi ceritanya cukup sampai situ aja nih Mbak Cecilia. Iya. Oke, ya udah buat teman-teman, kayaknya podcast cerita misteri cerita Kamis malam kali ini cukup sekian dulu. Dan jangan lupa ditunggu cerita-cerita misteri selanjutnya. Mungkin besok gantian aku yang cerita, atau mungkin Ginanjar yang cerita, atau Mbak Sisi lagi yang cerita, atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa ikut nyumbangin cerita-cerita misteri kalian. Bisa langsung hubungin kontak kita. Nanti mungkin kita akan persiapan buat cerita-cerita misteri yang kalian punya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di cerita Kamis malam selanjutnya.